Hai sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengorok atau mendengkur. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah membuat video tentang mengorok atau mendengkur secara umum. Di video itu saya sebutkan bahwa faktor risiko dari mengorok itu adalah lelaki, berusia 40 tahun atau lebih, mengalami kegemukan, atau kelelahan. Lalu banyak sekali komen yang masuk yang bilang anaknya masih kecil kok mengorok, atau ada yang perempuan kok mengorok juga, atau yang badannya nggak gemuk langsung kok juga mengorok. Sebenarnya sih saya sudah jelaskan juga di video itu bahwa orang yang tidak memiliki faktor risiko tetap bisa mengorok juga. Cuma memang mereka yang memiliki faktor risiko lebih tinggi kemungkinannya mengalami mengorok atau mendengkur. Untuk sobat sehat yang mau tahu tentang mengorok atau mendengkur secara umum, bisa simak video saya yang itu ya, yang lama ya. Prinsipnya, mengorok atau mendengkur itu terjadi karena udara yang mengalir di saluran nafas yang sempit itu terhambat oleh struktur yang bergetar. Key points-nya pada mengorok itu adalah terhambat dan bergetar. Kalau saluran pernafasan itu lapang, tidak terhambat, nggak akan timbul suara mengorok. Kita bayangkan saluran nafas kita itu seperti sedotan ini ya. Kalau dia salurannya paten, pada waktu udara mengalir di saluran ini, nggak akan timbul suara macam-macam. Ini seperti kondisi pada orang yang tidak mengorok. Kalau aliran udara di saluran ini terhambat oleh sesuatu yang bergetar, timbullah suara. Contohnya lagi di sedotan ini ya. Kan ceritanya nih sempit. Ya dong, biar terhambat. Nah terus untuk menciptakan sesuatu yang bergetar, saya gunting. Nah, ini ada flap ini ya, yang nanti kalau kita tiup, itu akan ngeplek-ngeplek dia. Dan gerakan ngeplek-ngeplek bergetar inilah yang akan menimbulkan suara. Saya tiup ya. Kalau hal yang sama terjadi di saluran pernafasan, disebutnya mengorok. Kalau aliran udara dalam saluran pernafasan terhambat oleh sesuatu yang tidak bergetar, justru tidak akan berisik. Udaranya tidak bisa mengalir. Ini disebut tercekik. Jadi kayak gini. Nggak mengalir udaranya. Pada sebagian orang yang mengorok, struktur yang ngeplek-ngeplek bergetar itu kadangkala benar-benar nggak bergetar. Dia benar-benar menghambat saluran nafasnya. Karena itu udaranya nggak bisa mengalir. Orangnya mengalami henti nafas sekejap. Dan ini bisa kejadian berkali-kali selama si orang itu tidur. Kondisi di mana seseorang mengalami obstruksi saluran pernafasan pada saat tidur sehingga terjadi gangguan respirasi itu disebut obstructive sleep apnea atau disingkat dengan OSA. Saya juga pernah membuat videonya tentang OSA. Kalau sobat sehat berminat bisa saya kasih linknya nanti di akhir video. Setelah kita tahu prinsipnya, tentu sobat sehat semua sekarang paham dong kenapa yang namanya mengorok itu nggak harus pada lelaki tua gemuk. Dan sebaliknya, tidak semua lelaki tua gemuk itu pasti mengorok. Meskipun lelaki tua dan gemuk, kalau saluran pernafasannya itu paten, tidak terhambat oleh hal-hal yang bergetar pada saat tidur, ya nggak akan mengorok dia. Sebaliknya, meskipun ini perempuan, muda, langsing, tapi kalau saluran pernafasannya terhambat oleh sesuatu yang bergetar pada saat dia tidur, ya tidurnya mengorok juga. Saya pernah ketemu kasusnya seperti itu. Perempuan, badannya lebih kecil dari saya, dan keluhannya itu udah bertahun-tahun, tapi baru terdiagnosa OSA pada waktu sekitar umur 30-an. Karena dokternya itu dia udah berobat kemana-mana ya, pada nggak nyangka kalau dia ini menderita OSA. Apalagi si perempuan ini dia nggak ngeh bahwa dia itu tidurnya mengorok, karena kebetulan dia tinggal sendirian. Kalau pasiennya itu perempuan, atau yang usianya masih muda, atau yang badannya langsing, kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya mengorok? Ada banyak sih sebenarnya. Yang pertama itu ya lidah jatuh. Memang sih lidah jatuh ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang mengorok, lebih sering terjadi pada mereka yang berusia tua, yang tonus ototnya sudah kurang bagus, nggak sebaik tonus otot pada anak-anak yang masih muda.
Tapi bukan berarti mereka yang usianya masih muda nggak bisa, lemah tonus ototnya. Kalau pada anak muda yang usianya muda, tonus otot ini melemah misalnya pada saat mereka itu tidur dalam keadaan yang sangat capek banget sekali. Sehingga tidurnya itu benar-benar deep sleep ya. Semuanya rileks otot-ototnya, termasuk otot lidah. Terus mereka yang mabuk karena konsumsi alkohol, atau yang mengkonsumsi obat-obatan antidepresan, atau obat tidur, atau herbal, jamu, suplemen, apalah lainnya yang bisa menyebabkan relaksasi otot, sedang mengalami stroke, dan macam-macam lagi ya. Berbagai penyebab itu sama-sama menyebabkan relaksasi otot termasuk otot lidah, sehingga pada waktu tidur berbaring itu lidahnya jatuh meskipun usianya masih muda. Kemungkinan penyebab kedua adalah terjadinya penyempitan rongga hidung atau rongga mulut tergantung pada mengoroknya tipe hidung atau tipe mulut. Disclaimer dulu ya sebelum saya bahas poin yang kedua ini. Berikut ini adalah opini saya. Saya belum melakukan penelitian, jadi nggak ada evidence-nya. Cuma sebatas teori aja. Silakan kalau Sobat Sehat nggak setuju dengan opini saya, monggo komen aja. Karena ini memang saya belum ada penelitiannya ya. Kalau saya perhatikan, struktur wajah orang-orang zaman sekarang itu cenderung lebih tirus dibandingkan orang zaman dulu. Coba Sobat Sehat perhatikan, bandingkan foto-foto orang zaman dulu sama orang-orang zaman sekarang. Makin kesini itu kelihatan rahangnya makin V-shape ya, makin sempit, dia lancip. Kalau isi rongga mulutnya sama, sementara dia volumenya mengecil, makin sempit, kebayang dong, makin sesak itu barang-barang yang ada di dalam rongga mulut. Jadi di saluran ini juga akan terjadi penyempitan meskipun orangnya tidak gemuk. Makin sempit rongga hidung atau rongga mulut, risiko untuk terjadinya mengorok itu lebih tinggi. Nah, rahang yang menyempit ini bisa macam-macam penyebabnya. Bisa karena operasi. Saya nggak bahas mengenai mereka yang V-shape-nya itu karena pakai aplikasi, kamera jahat, atau pakai makeup ya. Itu nggak dibahas ya. Nah, bisa juga karena terjadi trauma atau cedera, bisa juga karena keturunan, atau, nah ini juga pendapat saya, karena orang-orang zaman sekarang itu cenderung konsumsinya lebih lunak dibandingkan orang zaman dulu. Cenderung ultra proses makanannya dibandingkan orang zaman dulu. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, yang namanya jagung itu keras, kita makan jagung itu ngunyahnya sampai capek. Terus belakangan keluar itu jagung manis. Sekarang jagung manisnya itu jauh lebih manis dari zaman dulu dan jauh lebih empuk. Dan itu bukan cuma jagung doang, banyak makanan lain itu yang menurut saya sekarang memang jauh lebih lunak dibandingkan zaman dulu. Beras, nasi aja zaman dulu itu seingat saya capek makannya. Kalau sekarang enggak, apalagi beras putih ya, itu nggak capek. Yang bikin capek makan itu ya beras merah, itu mirip-mirip lah dengan beras zaman dulu. Jadi cenderung kerja rahang itu berkurang, makanya ukurannya mengecil menurut saya, opini saya. Penyebab yang ketiga adalah pembengkakan pada tonsil yang meradang atau disebut tonsilitis. Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi. Kalau infeksinya terjadi berulang, di tonsil itu nanti akan timbul terbentuk kripta-kripta yang menjadi sarang dari kuman. Biasanya kalau udah kayak begini, dokter THT itu akan menyarankan untuk dibuang amandelnya. Kemungkinan penyebab keempat adalah pembengkakan adenoid yang meradang. Ini mirip-mirip seperti tonsilitis ya, cuma barangnya beda. Kalau tonsilitis itu yang membengkak meradang adalah tonsilnya, kalau ini adalah adenoidnya. Terus kemungkinan yang lainnya, yang kelima itu adalah uvula. Uvula ini adalah struktur yang ada di tengah-tengah rongga mulut yang menggantung. Saya kasih lihat gambarnya. Nah ini kalau ukurannya membesar atau memanjang, dia ngeplek-pleknya lebih hot dibandingkan kalau uvulanya pendek. Sehingga menyebabkan peningkatan risiko mengorok. Penyebab yang keenam adalah deviasi septumnasi. Septumnasi itu adalah struktur yang memisahkan antara rongga hidung kanan dan rongga hidung kiri. Normalnya septumnasi itu adanya di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya dia mengalami deviasi, bergeser ke kiri atau ke kanan, kan satu yang kegeser itu jadi mengalami penyempitan. Nah inilah yang bisa menimbulkan suara mengorok. Nah ini bisa terjadi baik karena bawaan lahir, memang dari lahirnya dia udah mengalami deviasi, atau misalnya mengalami cedera, trauma, misalnya orang petinju, kepukul, atau gimana jadi patah hidung, jadi deviasi septumnasinya. Penyebab yang ketujuh adalah radang akut atau pembengkakan struktur-struktur di hidung yang terjadi secara sementara. Misalnya itu karena pilek, rinitis, alergi, sinusitis, ya kayak gitu-gitu deh. Dan ini sifatnya sementara, akut. Kalau masalahnya sudah selesai, ya mengoroknya juga hilang. Penyebab kedelapan yang relatif sering terjadi di Indonesia itu adalah radang kronis atau pembengkakan struktur-struktur di saluran nafas bagian atas yang disebabkan oleh rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif, baik itu rokok konvensional atau rokok elektrik. Berbagai zat kimia yang dikandung di dalam asap rokok ini mengiritasi saluran pernafasan bagian atas yang dilalui oleh asap itu tentunya, dan iritasinya menyebabkan peradangan.
Berbeda dengan radang akut yang mengoroknya selesai begitu penyebabnya selesai, kalau merokok ini kan cenderung jangka panjang, kronis. Jadi radangnya terus-menerus, iritasinya terus-menerus, dan ya pembengkakannya terus-menerus. Mengoroknya pun cenderung jangka panjang. Itu adalah beberapa contoh penyebab dari mengorok. Masih banyak sih sebenarnya penyebab lain yang lebih jarang. Misalnya itu kalau ada tumor, kalau ada polip, kalau ada kanker, ya macam-macam ya. Intinya, mengorok itu nggak melulu pada mereka yang lelaki, berusia tua, berbadan gemuk. Selama terjadi berbagai hal yang menyebabkan hambatan di saluran pernafasan oleh struktur yang bergetar, ya mengoroklah orang itu. Berbagai penyebab yang berbeda-beda ini tentunya membutuhkan penanganan yang beda-beda juga, tergantung dari penyebabnya. Kalau di video sebelumnya, penanganan yang saya sharingkan itu cenderung untuk penyebab yang paling sering terjadi, yaitu kegemukan, lidahnya jatuh, ya posisi tidurnya. Nah, kalau pada penyebab yang lebih khusus macam ini, ya tentu kita harus tahu dulu apa sih penyebabnya. Kenapa kok anak saya ini umur 3 tahun, badannya kurus tapi tidurnya ngorok? Oh, mungkin dia alergi, hidungnya mampet, jadi ada pembengkakan, atau mungkin dia lagi kena amandelnya, jadi sempit di saluran nafasnya. Itu harus dicari dulu. Misalnya pada yang usianya masih muda, badannya langsing, tapi dia kok ngorok, mungkin karena tukang mabok, atau menggunakan obat-obatan penenang. Atau bisa juga pada lelaki muda, rajin nge-gym, rajin olahraga, tapi ngorok, badannya padahal nggak gemuk. Mungkin dia ketinju, ketonjok, hidungnya pernah patah, terjadi deviasi. Macam-macam. Dan ini nggak bisa tuh kita bilang, oh tidurnya harus miring. Nah kalau dia mengoroknya karena ada deviasi septum nasi, mau tidur jungkir paling kayak gimana juga tetap aja hidungnya dia sempit. Jadi tetap mengorok, nggak tergantung posisi. Begitu juga misalnya anak-anak yang mengalami amandel, disuruh badannya kurusin kayak gimana, tetap aja terhambat saluran nafasnya oleh amandelnya. Jadi harus diketahui dulu apa penyebab sebenarnya. Kalau pada mereka yang mengorok sudah diterapkan hal-hal yang bersifat umum masih tetap mengorok juga, udah jangan kekeh, bawa aja ke dokter, biar dicari penyebab pastinya, biar dicarikan solusinya. Kok lebay banget dok? Masa ngorok aja ke dokter? Ya iya, mungkin buat yang ngorok itu terasa lebay kalau si pengoroknya itu nggak ada keluhan apa-apa, nggak mengalami OSE. Tapi buat orang yang tidur dengan si pengorok itu tidur dengan orang yang mengorok, apalagi kalau ngoroknya kenceng itu siksaan tau. Ini salah satu sobat sehat ada yang minta help segala. Jadi tidur berkualitas baik dalam jumlah yang cukup itu sangat penting buat kesehatan. Dan ini adalah hak untuk semua orang. Semua orang itu berhak untuk tidur berkualitas baik dalam jumlah cukup. Sama halnya dengan berhak untuk menghirup udara bersih bebas dari rokok. Kalau tidurnya nggak berkualitas, kalau tidurnya kurang dari jumlah yang disarankan, itu banyak sekali efek buruk pada kesehatan. Bisa tensinya naik, bisa gulanya naik, bisa macam-macam deh, bisa stres, bisa depresi, bisa kepala pusing, nggak bisa konsentrasi, cepat capek, banyak sekali efeknya. Jadi, kalau sobat sehat dibilang sama teman tidurnya, ngoroknya kenceng dan udah dicoba cara yang lain-lainnya itu, yang umum itu, nggak berhasil, mohon kooperatif, berobat aja ke dokter, nggak apa-apa, kesian loh teman tidurnya. Di video saya tentang mengorok itu juga ada sobat sehat yang komen tentang mewing, yaitu teknik untuk melatih lidah supaya nggak jatuh. Caranya dengan menekankan lidah ke langit-langit atas, dibiasakan. Teknik ini belum diteliti secara luas. Jadi saya nggak tahu efektivitasnya, apakah bermanfaat atau enggak. Tapi nggak salah juga sih kalau sobat sehat mau coba, silakan aja. Menurut saya ini nggak ada efek buruknya ya. Sebenarnya mewing ini diperkenalkan oleh dokter gigi, namanya John Mew, sama dipopulerkan juga oleh anaknya Dr. Michael Mew, itu untuk memperbesar rahang sebenarnya. Jadi kan kalau rahangnya kita terlalu kecil, giginya berantakan kan ya. Mereka kan dokter gigi. Mereka mendesain teknik ini untuk anak-anak sebenarnya usia 5-10 tahun. Dan itu diklaim bahwa efektif untuk memperbesar rahang. Nah, makin belakangan itu ada yang bilang bahwa ini mewing ini bisa memperbesar rahang, bisa mengatasi OSE, sleep apnea. Menurut saya nggak ada salahnya dicoba, silakan. Cuma saya sendiri nggak tahu apakah ini caranya efektif atau enggak. Boleh sobat sehat yang udah mempraktekkan mewing ini, komen aja, mungkin bisa bermanfaat buat sobat-sobat sehat lainnya. Tapi saya nggak endorse ya, karena saya nggak tahu. Yang perlu sobat sehat ingat bahwa teknik mewing ini adalah berkaitan dengan lidah. Jadi kalau mengoroknya atau OSE-nya itu disebabkan oleh lidah yang jatuh, mungkin teknik ini membantu. Tapi kalau disebabkan oleh
struktur lainnya ya nggak ngaruh. Orang yang ngeplek-ngeplek itu uvulanya kok ya miwing mau kayak gimana, otot lidahnya kuat kayak gimana, tetap aja itu uvulanya ngeplek-ngeplek. Atau mengoroknya itu karena amandelnya bengkak kok, ya meskipun lidahnya kuat, tetap aja itu sempit saluran nafasnya karena amandelnya yang bengkak, bukan lidahnya yang jatuh. Jadi gitu ya, untuk penanganan yang hal-hal lebih khusus ini, kita perlu tahu dulu akar masalahnya itu apa. Nggak bisa nih kita bilang, oh penanganannya seperti ini, seperti itu. Yang bisa dikasih tahu secara umum itu adalah hal-hal yang sifatnya umum. Yang mengorok karena hal yang umum, penanganannya juga secara umum. Kalau sudah masuk yang spesifik ini, sebaiknya diperiksa dulu benar-benar. Kalau misalnya nih, penyempitannya karena ada tumor, karena ada kanker, itu alangkah baiknya kan kalau diketahui dari awal. Jadi jangan kekeh, nyoba dulu segala macem, udah parah banget, baru ke dokter. Kesian gitu loh. Kesian pasiennya juga, kesian orang yang tidur dengan si pengorok juga. Jadi baiknya diperiksakan aja lah kalau yang untuk khusus-khusus ini. Sekian sharing saya hari ini mengenai mengorok atau mendengkur. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan jadi berkat buat sobat saya semua. Kalau sobat saya suka dengan pembahasan kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng. Kalau sobat sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, boleh langsung diketik aja di komen, dan kita akan bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi please tanyanya yang sifatnya umum aja ya, jangan konsul. Karena kalau konsul itu sifatnya harus per orang, bisa sangat berbeda. Dan ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.